Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lecce versus Napoli dimenangkan Partenope 4-0. Lecce versus Napoli menjadi pertandingan pembuka Giornata ke-7 Liga Italia. Partenope tampil apik dan berhasil mencetak 4 gol tanpa balas lewat aksi Ostigard di menit ke-16. Victor Osimhen di menit ke-51. Kvaratskhelia cross and Victor. Gianluca Gaetano di menit ke-88. And Napoli do get their third. Dan Matteo Politano di menit ke-90 plus 4. To wrap it up for Napoli finds. Kemenangan ini membawa Partenope ke posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan 14 poin, sedangkan Lecce tertahan di urutan ke-7 dengan 11 poin. Milan versus Lazio, Leao 2 assist, Rossoneri menang 2-0. Bermain di San Siro, Milan sempat kesulitan membobol gawang lawan di babak pertama. Namun upaya mereka membuahkan hasil di babak kedua. Christian Pulisic sukses mencetak gol di menit ke-60. Rafael Leao and now Pulisic. Disusul Noah Okafor di menit ke-88. Oh, Rafael Leao and in it goes Shamok. Dengan hasil ini, Rossoneri telah mengkoleksi 18 poin dan berada di peringkat kedua. Sedangkan Lazio berada di peringkat ke-14 dengan 7 poin. Salernitana versus Inter Milan, Martinez Quadric, Nerazzurri menang 4-0. Salernitana versus Inter Milan digelar di Stadio Arici. Tim tamu tampil terengginas dengan mencetak 4 gol tanpa balas yang semua dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ke-62. Lautaro Martinez chipped ahead. Di menit ke-77. Peels away. Lautaro Martinez. Di menit ke-85. Against Ochoa. And it's straight. Dan di menit ke-89. Gusto. It's just incredible. Kemenangan membuat Inter Milan mempertahankan puncak klasemen Liga Italia dengan 18 poin dari 7 laga. Sementara Salernitana masih terbenam di peringkat ke-19 dengan baru mengkoleksi 3 poin. RB Leipzig versus Bayern Munich sama kuat 2-2. Bermain di Red Bull Arena, tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Lois Openda di menit ke-20 dan Castello Luqueba di menit ke-26. Memasuki babak kedua, Bayern mampu bangkit dan berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Harry Kane di menit ke-57 dan Leroy Sané di menit ke-70. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Bayern turun ke peringkat ketiga klasemen Bundesliga dengan raihan 14 poin dari 6 laga, sementara Leipzig masih di posisi kelima dengan 13 poin. Girona versus Madrid menang 3-0, Los Blancos balik ke puncak klasemen. Bertamu ke Estadi Municipal de Montilivi, El Real tampil apik dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas di menit ke-17 lewat aksi Joselu Aurelian Tchouameni di menit ke-21 dan Jude Bellingham di menit ke-71. Hasil ini membawa Madrid sudah mengumpulkan 21 poin sekaligus menggeser Barcelona dari puncak klasemen, sedangkan Girona turun ke urutan ketiga dengan 19 poin. Tottenham versus Liverpool, drama, Spurs kalahkan 9 pemain si merah. Laga Tottenham Hotspur versus Liverpool berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Saat laga berjalan ketat, Liverpool kehilangan Curtis Jones yang menerima kartu merah langsung.
Ia diusir akibat tackle-nya terhadap Yilmaz Bissouma. Tottenham memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk unggul lewat Son Heung-min. Tetapi Liverpool tak menyerah begitu saja dan menyamakan jelang babak pertama usai melalui Cody Gakpo. Liverpool lantas kehilangan pemain lagi di babak kedua. Diego Jota menerima kartu kuning kedua pada menit ke-69. Saat Liverpool tampak akan mengamankan hasil imbang, drama terjadi. Umpan Pedro Porro dibelokkan Joel Matip ke gawang sendiri. Dengan hasil ini Liverpool tertahan di posisi keempat dengan 16 poin, sementara Spurs naik ke posisi kedua dengan 17 poin. Wolves versus Manchester City, keok 1-2, The Citizen telan kekalahan perdana. Bermain di Molineux Stadium, Wolves bisa unggul sejak babak pertama. Tuan rumah memaksa back City Ruben Dias bikin gol bunuh diri di menit ke-13. City baru membalas di babak kedua lewat gol Julian Alvarez di menit ke-58. And Alvarez straight for goal this time. Namun Wolves bisa kembali unggul lewat gol Hwang Hee-chan pada menit ke-66 yang menjadi gol penentu kemenangan. Brilliantly denied and he's there. Hasil ini membuat City menelan kekalahan perdananya. City kini baru mengkoleksi 18 poin dari 7 laga, masih di puncak klasemen Liga Inggris. Sementara Wolves mengemas kemenangan keduanya dan kini mengkoleksi 7 poin di posisi ke-13. MU versus Palace, setan merah kalah. Manchester United menjamu Crystal Palace di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. MU mendominasi sejak kick-off. Namun justru Palace mencuri keunggulan dari situasi bola mati. Sepakan keras Joachim Andersen tak kuasa dibendung Andre Onana. In it goes, it's gone right away across. MU mencoba lebih mendesak tamunya pada babak kedua. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil. Well kept alive, Casemiro! Manchester United pun menelan kekalahan keempat di Liga Inggris musim ini. Mereka tercecer di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 9 poin dari 7 pertandingan. Sementara Palace naik ke posisi ke-9 dengan 11 poin. Bournemouth versus Arsenal, Havertz gol debut, The Gunners menang 4-0. Bermain di Vitality Stadium, Arsenal membuka keunggulan lewat sundulan Bukayo Saka di menit ke-17. Jesus trying to keep that in play off the bar. Saka, goal! Penalti Martin Odegaard di menit ke-44 menutup keunggulan 2 gol di babak pertama. Penalti Havertz di menit ke-53 dan sundulan Ben White di injury time memastikan The Gunners pulang membawa 3 poin ke London. Helped on and in! Arsenal kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 17 poin, sedangkan Bournemouth baru mengumpulkan 3 poin dan berada di posisi ke-18. Clermont versus PSG, Mbappe ketahuan diving, Les Parisiens gagal menang lagi. Bermain di Stade Gabriel Monpit, Paris Saint-Germain tertahan imbang 0-0 oleh Clermont Foot 6-3 pada pekan ke-7 Liga Prancis musim ini. Les Parisiens membuang banyak peluang yang berujung gagal meraih kemenangan. For Gonzalo Ramos! Wow! Tambahan 1 poin membuat PSG naik ke urutan ketiga klasemen sementara dengan 12 poin, sedangkan Clermont berada di urutan ke-17 dengan baru mengumpulkan 2 poin. Kiper RKC Waalwijk tak sadarkan diri usai diterjang pemain Ajax. Laga dari divisi antara RKC Waalwijk dan Ajax ditangguhkan setelah terjadi keadaan darurat yang melibatkan kiper tim tuan rumah Etienne Vincent. Pertandingan langsung dihentikan saat kedudukan 2-3 setelah kiper RKC Etienne Vincent mencoba mengantisipasi pergerakan striker Ajax Brian Brobby hingga benturan tak bisa dihindari. Vincent tergeletak tak bergerak di atas lapangan pada menit ke-84. Seturut kejadian tersebut dan wasit menghentikan permainan untuk kemudian memanggil staf medis.
Lautaro torehkan catatan apik setelah cetak hat-trick. Lautaro Martinez yang masuk dari bangku cadangan di menit ke-55 saat melawan Salernitana berhasil menyumbangkan 4 gol. Dengan torehannya tersebut, Lautaro menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 4 gol sebagai pemain pengganti di Serie A di era 3 poin untuk 1 kemenangan sejak 1994-1995. Malam spesial untuk Yacine Adli. Pertandingan melawan Lazio menjadi laga yang tidak akan dilupakan oleh Yacine Adli. Ini kali pertama ia merasakan jadi starter di San Siro. Adli sebenarnya bergabung dengan Milan di musim lalu, namun di musim perdananya ia hanya 2 kali bermain di San Siro dan dua-duanya masuk sebagai pemain cadangan. Setelah menanti lama, Adli akhirnya merasakan bermain sebagai starter di San Siro. Ia bermain selama 70 menit di lini tengah Milan sebelum ia digantikan oleh Tommaso Pobega. Kalah dari Tottenham, Jurgen Klopp sebut laga paling tidak adil sepanjang hidupnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp tak bisa menutupi kekecewaannya usai The Reds kalah dramatis dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Dirinya pun menyebut laga ini sebagai pertandingan paling tidak adil sepanjang hidupnya. Berdasarkan penjelasan Klopp, sang pengadil lapangan membuat 2 keputusan yang merugikan Liverpool. Yang pertama adalah saat memberikan Diogo Jota kartu kuning pada menit ke-68. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan Jota kepada Destiny Udogie terlalu ringan untuk dihukum kartu kuning. Selanjutnya, Klopp menilai gol Luis Diaz di babak pertama seharusnya tidak offside. Menurutnya, VAR telah melakukan kesalahan saat melakukan pengecekan gol tersebut. Badan wasit ngaku salah, gol Luis Diaz harusnya sah. Badan wasit profesional Inggris mengakui adanya kesalahan dalam laga Tottenham Hotspur versus Liverpool. Gol Luis Diaz yang dianulir di menit ke-34 harusnya sah. Hal itu bahkan dikoreksi oleh beIN Sport, saluran TV itu membuat garis sejajar soal pergerakan Diaz dan hasilnya terlihat onside. Dalam banyak tangkapan layar soal momen tersebut, Luis Diaz juga terlihat onside. Badan wasit akan melakukan peninjauan penuh terhadap situasi yang menyebabkan kesalahan tersebut. Badan wasit juga akan mengontak Liverpool setelah pertandingan untuk mengakui kesalahan tersebut. MU dipermalukan Palace, Ten Hag ungkap sebabnya. Manchester United dipermalukan Crystal Palace 0-1 di Old Trafford. Erik ten Hag mengakui timnya tampil kurang sip di satu aspek. Cukup simple ya, kami hanya terancam 3 peluang sepanjang pertandingan, seluruhnya dari bola mati. Lalu saya rasa kami masuk ke posisi-posisi bagus dan membuat keputusan-keputusan buruk, kata ten Hag kepada Sky Sport. Kami tak bisa mengubah hasil ini, yang bisa dilakukan adalah belajar dan berupaya melakukan lebih baik di aspek akhir pertandingan itu, imbuhnya. Strategi jitu Chelsea buat ambil Victor Osimhen dari Napoli tanpa langgar FFP. Raksasa Liga Inggris Chelsea kini berencana untuk mendatangkan penyerang Napoli Victor Osimhen jelang bursa transfer Januari 2024 nanti. Namun seperti dilansir dari Football Insider, Chelsea dikabarkan bisa melanggar aturan financial fair play jika memaksa untuk mendatangkan Osimhen. Dengan begitu, Chelsea harus menjual beberapa pemain jika ingin mendatangkan Osimhen pada Januari 2024 nanti. Salah satu pemain yang kabarnya bisa dijual oleh Chelsea adalah Marc Cucurella dan Noni Madueke yang belakangan hanya mendapatkan sedikit menit bermain. Chelsea bahaya, Pochettino tidak tegas hadapi Noni Madueke yang keciduk party. Chelsea dalam bahaya karena Mauricio Pochettino kurang tegas menghadapi Noni Madueke yang terciduk berpesta. Madueke terciduk tengah berpesta malam-malam di tengah cedera yang dialami oleh mantan bintang PSV Eindhoven itu. Pasalnya jadwal sepak bola yang super ketat mengharuskan para pemain untuk menjaga kedisiplinan mereka untuk tak berpesta karena dapat mengganggu performa di atas lapangan. Walaupun mungkin bukan masalah besar jika hanya dilakukan sekali-kali, Pochettino saat ini harus mengawasi Noni Madueke agar pemainnya itu tak terlalu sering berpesta.
Barcelona siap perpanjang kontrak Frenkie de Jong. FC Barcelona kabarnya telah mempersiapkan diri untuk memberikan kontrak baru kepada gelandang mereka Frenkie de Jong. Hal tersebut dikarenakan Direktur Olahraga Blaugrana Deco yang jatuh cinta kepadanya. Dilansir dari Sport, sejatinya De Jong sendiri masih terikat kontrak hingga 2026. Tak tanggung-tanggung, De Jong akan diberikan tambahan kontrak 2 tahun lagi, yang artinya ia bertahan di Camp Nou hingga 2028. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!